Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Zanin Female dari kelas 9 Fatimah SMP Al-Kausar 561. Di sini di video kali ini Zarin mau ngobrol-ngobrol bareng dengan Ibu Aida. Nah, Bu Aida ini tuh guru mata pelajaran Project Science di sekolah ini, guys. Ya, langsung aja kita kenalan sama Bu Aida. Ya, Bu Aida ini gimana kabarnya, Bu Aida? Alhamdulillah sehat. Ya, sibuk, Bu. Alhamdulillah sekarang sedikit reda ya karena sudah selesai ujian praktek Project Science. Oh iya, waktu itu Project Science Day ya, Ibu ya, yang tanggal 19 sampai 20 itu ya. Iya. Kalau boleh tahu Science Day itu ngapain aja sih, Bu? Ya. Science Day 2023 ini sebetulnya sebuah rangkaian acara yang kita kemas rutin ya, setiap tahun kita sudah mengadakan 2 kali Science Day. Science Day 1 tahun 2002 dan Science Day kedua 2023. Isi dari Science Day ini sebetulnya ujian akhir dari rangkaian mata pelajaran Project Science dari kelas 7, 8, dan 9. Namun untuk tahun ini kita bikin 3 event ya. Yang pertama seminar, yaitu paparan presentasi dari masing-masing kelompok penelitian. Yang kedua adalah pameran poster ilmiah, dan yang ketiga adalah market day. Seperti itu. Jadi dalam project ini tuh ada membuat karya seni juga, ada presentasi juga gitu ya, ada membuat produk juga ya, kalau nggak salah. Itu untuk mencapai itu tuh susah gak, Bu? Maksudnya banyak rintangannya pasti ya. Itu gimana? Kendala mungkin. Iya itu. Kendala ya pasti banyak ya. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit nih ya. Jadi Science ini adalah bagian dari pelajaran Project Science. Project Science di KSBS itu adalah pelajaran khas yang hanya dimiliki oleh SMP KSBS Al-Kausar. Seperti apa sih pelajaran yang kita kerjakan? Ini sebetulnya penelitian. Ya, kita dikenakan dengan, kalau hal umum bilangnya boleh dibilang karya tulis ilmiah ya. Tapi ada penelitiannya. Kemudian dari penelitian itu mungkin anak-anak menghasilkan sebuah produk. Kemudian produk tersebut anak-anak disuruh membuat poster ilmiah. Nah, untuk tahun ini kita tambahkan dengan pameran hasil karya dari produk penelitian anak-anak. Seperti itu. Nah, dari serangkaian acara Science Day ini, goal apa yang ingin dicapai? Goalnya, ya, sesuai dengan visi misi dari KSBS Al-Kausar. Jadi kita ingin mencetak pribadi-pribadi yang memang punya latar belakang budaya ilmiah sejak dini. Ya, jadi dari situ mata pelajaran ini bisa mengasah kemampuan budaya ilmiah tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita tuh ingin menciptakan soft skill anak-anak di era masa kini. Ya, kan mungkin beda ya. Kalau orang dulu itu pas zaman saya sekolah cuman dijajali dengan pelajaran-pelajaran, terus disuruh ngafalin, terus kemudian ulangan seperti itu. Nah, kalau sekarang lebih banyak ke mereka mengerjakan sebuah pengalaman untuk melaksanakan penelitian, kemudian mereka bikin karya, kemudian mereka pamerankan supaya lebih tahu kalau kelak di dunia nyata itu seperti itu loh. Yang harus kita kerjakan gitu ya, masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia pada umumnya seperti itu. Terus ketika di SMA juga soft skill untuk berbicara di depan umum, kemudian mengemukakan sebab dan akibat, kemudian berpikir kritis, sudah tumbuh sejak dari usia SMP. Goalnya seperti itu gitu ya. Ini sesuai sebenarnya sama visi misi KSBS sendiri ya. Yang tadi yang pertama ingin menciptakan
budaya entrepreneurship sejak dini, ingin menciptakan budaya ilmiah sejak dini, dan yang paling penting di sini anak-anak juga harus mengaplikasikan dari sebuah penelitian apa sih Quranic Science Approach yang harus diterima, harus dipelajari. Ya. Jadi bukan hanya tahu ilmunya saja, tapi dasar dari agamanya, dari Al-Quran dan Al-Hadisnya apa. Seperti itu, kurang lebih pelajaran proyek. Benar sekali ya teman-teman. Proyek sains di sini tuh kita belajar Quranic Science Approach-nya dari penelitian yang telah kita kerjakan itu. Kita tahu loh ayat Al-Quran yang menyatakan apa yang kita teliti ini. Jadi ya terbukti benar ada di Al-Qur'annya gitu ya. Iya. Nah, ya tadi Ibu belum cerita ya soal kendala. Kendala ya? Kendalanya adalah banyak yang nanya gitu sama saya, itu mungkin gak sih dikerjakan sama anak SMP gitu ya? Ya sebenarnya goal saya itu nggak semuanya harus bisa dan pintar ya. Karena bagi saya itu adalah setiap anak itu membawa keunikan dan karakter tersendiri. Jadi ada anak yang bisa barangkali jago entrepreneurnya, ada anak yang jago gambarnya, ada anak yang memang kemampuan kognitifnya kuat, ya sehingga dia bisa mempelajari banyak hal, lebih unggul di sana. Ada anak yang public speakingnya bagus dan leadershipnya bagus. Nah, semua soft skill itu ada dan terpadu pada pelajaran project science. Tapi yang saya harapkan bukan semuanya harus bisa, tidak, tapi pengasahan sesuai dengan karakteristik yang dia miliki. Misalkan nih, Zahrin yang saya tahu pintar public speaking. Nah, mungkin dengan setiap bulan ya kamu harus presentasi, itu akan dilatih dengan sendirinya. Terus kemudian ada teman kamu yang memang jagonya gambar terus ya. Mungkin kan ketika dia disuruh bikin poster, dia terasah untuk membuat karya seni yang memang tidak dengan biasanya, tapi ada sisi-sisi ilmiah. Seperti itu. Terus kemudian yang emang anaknya pintar, senang mencari, senang meneliti dan sebagainya, mereka bisa browsing, bisa belajar lebih banyak, bisa bertanya lebih banyak, kemudian mengungkapkan dalam sebuah tulisan. Itu juga sebuah cara dari kita untuk mengasah soft skill anak-anak supaya lebih berkembang. Dan ini insya Allah bermanfaat untuk masa depan anak-anak. Seperti itu. Nah, dari project science sendiri ini tuh materinya apa aja sih yang dikasihin ke siswa-siswi ini? Ya, bicara soal materi supaya kita nggak melenceng ke kurikulum IPA SMP ya, karena tentang karya tulis ilmiah ini sebetulnya ada di kelas 7 ya, dan itu materi yang dasar yang kita gunakan. Cuman kita kembangkan menjadi 3 tahapan dari mulai kelas 7, 8, 9. Jadi misalkan di kelas 7 anak-anak diasah untuk tahu ide penelitian, mau seperti apa ide penelitian itu. Kemudian cara membuat latar belakang masalah dan membuat judul. Di kelas 2 berkembang bagaimana cara membuat hipotesis. Ya, kemudian merunut rangkaian kerja. Nah, untuk kelas 9 mereka disiapkan untuk menganalisa data. Ya, makanya ini pelajaran project science itu sebetulnya pelajaran yang banyak cabang mata pelajarannya, tidak cuma IPA saja. Ya, ketika menganalisa data, kalian harus belajar matematikanya. Ya, bagaimana cara membuat diagram, bagaimana cara membuat data, merunut data sehingga menjadi sebuah grafik, kemudian dipresentasikan seperti itu. Kemudian dari entrepreneurnya, kalian belajar kalau ingin membuat produk A, modalnya berapa, uang produksinya berapa, dijual berapa, seperti itu. Itu semua dikerjakan di kelas 9. Sehingga goal dari Science Day ini, saya pingin anak-anak itu punya skill itu. Ya, ibaratnya nanti suatu hari nanti atau sudah besar, ada yang jago pengusaha, ada yang jadi peneliti, ada yang orang sini khusus menciptakan kemasan produk yang cantik. Jadi ini semua kita latih soft skill-nya supaya ke depan mereka punya dasar
ya kan itu semua dikemas dalam acara kegiatan Science Day ya Ibu ya. Nah kan kalau nggak salah udah 2 kali ya Al-Kausar melaksanakan acara Science Day. Nah yang waktu kemarin nih yang tanggal 19 sampai 2023 itu apa ciri khasnya dari Science Day kemarin? Oke, yang berbeda ya. Kalau tahun lalu belum ada market day ya, karena kesiapan dari anak-anaknya belum ada. Tapi yang tahun ini alhamdulillah saya sudah merancang anak-anak bisa pameran hasil karya penelitian. Ya, jadi makanya dilaksanakan 2 hari untuk tahun ini. Selain kelasnya lebih banyak, kalau tahun lalu kan cuma 4 kelas, sekarang 5 kelas. Jadi itu perbedaannya. Ya. Ya, oke. Terakhir nih, harapannya buat Science Day dan Project Science kedepannya gimana, Bu? Harapan buat pelajaran ini, saya ingin anak-anak punya bekal soft skill tadi yang Ibu bilang ya. Entah itu mungkin nempelnya itu entrepreneurnya, nempelnya itu adalah penelitiannya, ataupun seninya, apapun bakat public speakingnya, bahkan kepercayaan dirinya untuk bicara di depan umum, gitu. Itu saya harap bisa dipakai untuk ke jenjang SMA. Ya, selain nanti di kuliah juga kalian dulu saya mendapatkan pelajaran seperti ini kan mungkin di kuliah ya. Iya. Tapi saya ajarkan sekarang, tapi bukan berarti susah gitu ya. Kita santai saja karena setiap anak tuh punya bakat tersendiri. Jadi ya sudah sesuai dengan apa yang mereka bisa saja seperti itu. Jadi saya harap ini adalah bekal buat kalian nanti ketika udah lulus dari QSBS. Kemudian lanjut ke SMA, lanjut ke kuliah, dasar pemikiran ilmiahnya sudah ada. Nah, itu yang saya ingin, apa yang berbeda dari alumni QSBS dengan alumni sekolah pada umumnya gitu ya. Kita menerapkan tentang sains dan Quranic Science itu dari mulai kelas 7 seperti itu. Oke, ya terima kasih Bu Aida telah ngobrol-ngobrol bareng dengan Zahrin. Ya, begitu teman-teman. Buat teman-teman yang masih penasaran sama Project Science di Al-Kausar ini, boleh banget komen dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.